Saya kebetulan membimbing anak-anak ini kemarin dalam masa pengayaan ya. Saya lihat makalahnya yang dibawakan kemarin itu cukup bagus dan berbobot ya. Ini berhubungan dengan anatomi dan fisiologi. Karena minggu depan saya masuk ke patologisnya. Jadi ini penyegaran dulu buat kalian yang ada di retina dan kalian yang mau ujian. Ini penting dan sering keluar dalam ujian ya. Topiknya pagi ini berjudul RPA ya. RPA ini suatu hal yang paling penting dalam pertahanan retina, sehingga kita tahu sebetulnya ternyata fungsi RPA itu banyak ya, tidak seperti kita bicarakan selama ini ya. Ini grupnya Sofira dan kawan-kawan yang membawakan bergantian ya, mulai dari anatomi, kemudian fisiologinya, juga ada biomolnya. Sampai makan ya, santai aja ya. Ya, kalian anak kos-kosan, walaupun nggak anak kos, nggak sempat tadi ya kan, membawa makanan sekarang segar. Saya harap selama saya di sini nanti sudah nggak ada lagi, rambut kalian sudah keriting semua ya. Kita kasih mie aja terus ya. Oke, Safira, silakan. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Dr. Rafa dan sahabat sekalian. Pagi hari ini kami mendapat kesempatan untuk membawakan fisiologi retinal pigment epithelium. Nanti akan dibuka dari histologinya, kemudian dilanjutkan dengan fungsi-fungsi RPE yang lain. Yang pertama, histologi dari retinal pigment epithelium. Pada retinal pigment epithelium manusia normal, kita memiliki satu lapisan tunggal dari RPE, bentuknya kuboid, kemudian yang tersusun secara heksagonal, yang membuat RPE itu sangat stabil di retina. Dan di dalamnya ada komponen penting yang disebut melanosom. RPE ini berada di antara neurosensori retina dan juga koroid sebagai pembatas, yaitu outer blood retinal barrier. Apabila kita ambil satu selnya, kemudian kita buka dengan besar di sini, maka retinal pigment epithelium ini terdiri dari 3 bagian penting, yaitu bagian apikal, kemudian di bagian tengah ada tight junction, kemudian di bagian basalnya terdapat basal folding. Pada bagian apikal, dia berbentuk mikrofili yang memanjang sehingga bagiannya ini sampai masuk ke bagian rod dan cone. Kemudian di pangkal dari mikrofili ini terdapat tight junction. Tight junction inilah nantinya yang akan berperan penting dalam blood retinal barrier. Kemudian di bagian basal dia berbentuk lipatan-lipatan dalam sehingga luas permukaannya menjadi banyak dan berhubungan langsung dengan koroi capillaris. Yang tidak kalah penting adalah yang saya sebutkan tadi, yaitu melanosom. Melanosom ini berbentuk pigmen berbentuk granular yang apabila dia menerima cahaya, melanosom ini akan bergerak menuju apikal sehingga cahaya yang masuk dibatasi oleh retinal pigment epithelium. Berbeda sebaliknya pada keadaan skotopik, melanosom ini akan bergerak kembali menuju ke badan sel sehingga cahaya yang diterima akan menjadi lebih banyak. Selanjutnya untuk fungsi akan dibacakan oleh baik. Kalau kita ketahui sebelumnya, kalau secara anatomis letak dari RPE ini terletak di antara lapisan neurosensori retina dan lapisan vaskular koroid, di mana RPE ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah absorpsi cahaya, kemudian transfer ion, fungsi fagositosis, kemudian siklus visual, transportasi ion dan nutrisi, serta fungsi sekresi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai absorpsi cahaya dan perlindungan terhadap fotooksidatif. Seperti yang telah disampaikan oleh Sofira, bahwa salah satu karakteristik dari RPE ini adalah memiliki
pigmen melanin, di mana proses pembentukan pigmen melanin ini melalui dua proses. Yang pertama melalui ada proses premelanosom, dan yang kedua tanpa premelanosom. Dalam perkembangan pembentukan pigmen melanin ini terjadi aktivasi hormon tirosinase, terjadi aktivasi tirosinase, di mana tirosinase ini akan merangsang proses melanogenesis. Selama perkembangannya, proses melanogenesis ini menurun seiring dengan pertambahan usia. Jadi semakin bertambah usia kita, maka pigmen melanin ini akan semakin menurun. Selain itu, konsentrasi melanin itu tinggi di daerah makula dan lebih rendah pada daerah perifer kutub posterior. Fungsi dari melanin ini sendiri adalah sebagai filter cahaya yang berlebihan, mengurangi pembauran cahaya, mencegah absorpsi cahaya melalui retina, menyerap cahaya berlebihan melalui sklera, kemudian mengikat ion logam aktif serta mengaktifasinya melalui reduksi oksidasi, serta stabilisasi radikal bebas dan mengikat raktin. Sehingga dengan fungsi-fungsinya ini, pigmen melanin ini dapat melindungi retina dari kerusakan yang diakibatkan oleh zat-zat oksidatif yang bersifat fotosensitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses fagositosis segmen luar fotoreseptor. Apa sih fungsi dari proses fagositosis ini sendiri? Fungsi dari proses fagositosis ini adalah menjaga fungsi dari RPE dan menjaga integritas dari RPE ini sendiri. Seperti yang kita ketahui, fotoreseptor ini terletak di bagian yang terluar, sehingga ia akan menerima paparan cahaya lebih banyak, sehingga terjadi kerusakan struktur lipid dan protein yang lebih banyak pula. Dari gambaran ini dapat kita lihat bahwa proses fagositosis segmen luar fotoreseptor ini melalui 3 tahapan. Yang pertama recognition and binding, yang kedua engulfment, dan yang ketiga digestion. Pada tahap awal recognition ini, RPI merespon fosfatidilserin yang terpapar dengan segmen luar. Fosfatidilserin ini dianggap sebagai sinyal yang memberitahukan bahwa saatnya untuk melakukan fagositosis. Sinyal ini biasa dikenal dengan istilah sinyal ITMI. Kemudian reseptor di sini berperan lagi, ada reseptor alfa V beta 5 integrin. Dia merupakan reseptor utama dalam proses fagositosis ini. Kemudian dari ruang subretinal, fotoreseptor dan RPE diproduksi lagi MFGE8, di mana MFGE8 ini merupakan lipoprotein yang berguna untuk melakukan pengikatan dengan alfa V beta 5 yang berfungsi sebagai jembatan reseptor pos dan alfa V beta 5 dari RPE. Alfa V, dengan demikian, dengan adanya ikatan ini, maka merangsang terjadinya proses engulfment. Alfa V beta 5 ini tidak hanya berfungsi untuk berikatan dengan MFGE8, tapi ia juga berguna untuk merangsang dibentuknya reseptor tirosin kinase, yaitu MERTK ini. Nah, di mana reseptor ini berfungsi untuk membantu proses engulfment ini. Setelah semua hasil debris dan sel-sel yang sudah tua itu ditelan, maka selanjutnya akan dicerna, dan di bagian digesti ini sel-sel ini terjadi proses renewal, di mana akan diproduksi sel-sel baru yang akan menempati di bagian dalam fotoreseptor, dan proses ini akan berlangsung terus-menerus. Jadi sel yang tua yang terletak di bagian luar akan terus dilepaskan
dilanjutkan lagi proses fagositosis. Normalnya RPE ini tidak melakukan pembelahan sepanjang hidup, sehingga beban dari fagositosis ini akan meningkat. Karena beban fagositosis ini akan meningkat, nanti si debris yang tidak sempat di fagositosis ini akan mengendap di bagian basal. Dengan pengendapan inilah akan terbentuk area Drusen di daerah zona membrana Burch dan RPE. Nah, ini adalah mekanisme retina yang bisa kita sebut dengan ARM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahaja Safira. Selanjutnya saya akan menyambung tentang retinal pigment epithelium sebagai blood retinal barrier. Kenapa kita memerlukan blood retinal barrier? Karena retinal pigment epithelium ini berbatasan langsung dengan choriocapillaris. Pada choriocapillaris ini, dia memiliki celah atau biasanya kita sebut fenestrasi, sehingga aliran dari choriocapillaris ini apabila tidak ada tight junction akan dengan mudah masuk menuju retina. Sedangkan cairan yang terlalu banyak pada retina akan menyebabkan detach pada retina tersebut, sehingga kita perlu tight junction untuk menjaga keseimbangan cairan maupun ion yang berada di retina sehingga tidak berlebihan. Kemudian untuk mempertahankan cairan subretinal juga diperlukan jalan untuk keluar dari retina itu, sehingga RPE inilah yang menjadi jalan keluar dari air ataupun ion yang berlebihan. Kemudian untuk yang berhubungan dengan siklus visual seperti kita tahu membutuhkan nutrisi berupa vitamin A yang juga kita ambil dari choriocapillaris. Disitulah peran retina pigment epithelium untuk mengambil vitamin A untuk digunakan pada siklus visual. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Sebenarnya kuncinya adalah pada polaritas epitel. Dan polaritas epitel pada retinal pigment epithelium ini sering disebut sebagai polaritas epitel yang upside down. Kenapa begitu? Karena dia berbeda dengan epitel yang lain. Pada epitel yang lain biasanya apical pole ini akan selalu menghadap ke lumen. Sedangkan pada retinal pigment epithelium, apical pole ini menghadap pada jaringan yang solid. Perbedaan yang kedua adalah adanya NAK-ATPase. NAK-ATPase ini biasanya pada epitel yang lain terdapat di basal, sedangkan pada retinal pigment epithelium ini NAK-ATPase letaknya ada di apical pole. Kemudian perbedaan yang ketiga juga, NAK-ATPase biasanya pada epitel yang lain dia tugasnya adalah untuk mensekresi cairan. Sedangkan pada retinal pigment epithelium ini, kenapa dia berada di apikal? Karena dia gunanya adalah untuk mengabsorpsi cairan yang berlebih dari retina sehingga bisa kembali ke sistemik melalui choriocapillaris. Kemudian untuk transport. Jadi metabolisme yang tinggi pada retina menyebabkan metabolit produknya juga tinggi, dan itu biasanya berkumpul di vitreus dan menyebabkan tekanan pada mata itu tinggi, sehingga kita perlu untuk mengeluarkan cairan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan transcellular PET. Ini adalah aktif transport yang diberikan energi oleh NAK-ATPase. Dan selain itu, fotoreseptor itu juga membutuhkan komponen ion yang optimal untuk melakukan kerjanya, sehingga diperlukan juga transport ion yang hanya bisa difasilitasi melalui transcellular PET, yaitu active transport, karena dia membutuhkan energi untuk menembus tight junction yang ada di RPE ini. Berikutnya adalah transport yang difasilitasi oleh retinal pigment epithelium. Secara umum ada 5. Yang pertama adalah paracellular diffusion. Paracellular diffusion ini semi permeable, semi selektif, dan juga hanya beberapa karena paracellular diffusion ini karena senyawa tertentu bisa menembus tight junction tanpa memerlukan energi dari NAK-ATPase, dan itu tidak banyak, maka hanya senyawa-senyawa tertentu saja yang bisa melewati
tight junction secara langsung melalui paracellular diffusion. Kemudian untuk yang kedua facilitated diffusion. Contohnya di sini adalah GLUT1 dan GLUT3, yaitu digunakan untuk transport glukosa dari choriocapillaris menuju ke retina. Facilitated diffusion ini maksudnya GLUT1 ini yang akan memfasilitasi perpindahan glukosa saat high demand, sedangkan GLUT3 itu yang akan digunakan nanti saat fase resting. Untuk transport yang ketiga, aktif transport, ini tadi yang sudah saya sempat singgung sebelumnya, dia menggunakan energi dari NAK ATPase. Jadi baik cairan maupun ion akan ditransport melalui NAK ATPase ini, kemudian akan dikeluarkan melalui kanal Cl yang perlu berikatan dengan Ca2+. Selain itu, apabila metabolisme tinggi pada glukosa, tentunya dia akan menghasilkan asam laktat yang banyak. Jadi melalui aktif transport inilah nantinya akan terjadi juga regulasi pH. Untuk yang keempat adalah transitosis, ini biasanya memerlukan reseptor mediated tertentu. Untuk yang kelima adalah solute modification. Contohnya adalah pada penyerapan dari vitamin A. Vitamin A yaitu nanti disebut juga all-trans-retinol, akan diikat oleh reseptor yang ada di sini, kemudian dia tidak bisa dikeluarkan langsung ke retina dalam bentuk all-trans-retinol, sehingga oleh RPE harus diesterifikasi dan isomerasi terlebih dahulu menjadi 11 cis retinal, sehingga baru bisa keluar ke retina dan berikatan dengan opsin untuk membentuk rodopsin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raja. Selamat pagi. Jadi selanjutnya itu adalah mengenai fungsi RPE sebagai imunologi sistem. Jadi RPE ini dia memodulasi antara imun yang seluler dan adaptif. Untuk yang seluler sendiri, untuk yang innate imun, untuk yang sistem imun innate itu dia memiliki namanya toll-like reseptor. Nah, toll-like reseptor ini yang nantinya akan mengaktifkan sitokin proinflamasi. Yang kedua, dia juga memiliki sitokin. Nah, ini lanjutan dari toll-like reseptor. Jadi untuk sitokin proinflamasi pada RPE yang paling sering dikeluarkan adalah interleukin 6, interferon beta, TGF beta, dan interferon gamma. Yang ketiga adalah komplemen. Komplemen yang paling banyak dikeluarkan oleh RPE adalah C3A dan C5A. Dan nanti untuk memodulasi juga reaksi-reaksi proinflamasi. Selanjutnya untuk dari sel RPE sendiri, dia itu bisa berikatan dengan mikroglia. Jadi mikroglia ini apa? Mikroglia ini adalah makrofag yang khusus ada pada sel otak dan juga retina. Nah, mikroglia dengan berikatan dengan responnya dengan RPE ini bisa memberikan fungsinya ke mengimbangi antara proinflamasi dan antiinflamasi. Jadi memberikan keseimbangan. Nah, ini adalah fungsi dari imunoregulasinya. Jadi yang pertama adalah interferon gamma. Interferon gamma ini dia bisa mengaktifkan sitokin proinflamasi sehingga mengundang sel T dan sel NK untuk ke lapisan retina untuk mengatasi inflamasinya. Nah, tapi ketika kita memiliki sitokin proinflamasi, maka ketika itu berlebihan maka nggak akan bagus. Jadi harusnya memang ada namanya down regulation. Nah, sistem RPE sendiri ini dia memiliki down regulation melalui yang pertama adalah interferon beta. Jadi interferon beta ini dikeluarkan sehingga dia mencegah sel T dan sel NK untuk migrasi ke RPE. Yang kedua, untuk down regulationnya itu adalah menggunakan TGF beta dan IL-11. Jadi TGF beta dan IL-11 ini dia mengaktifasi Treg sehingga dia mencegah aktivasi dari sel T sendiri, sehingga dia menekan proses proinflamasinya. Nah, selanjutnya setelah innate maka akan ada adaptif. Nah, untuk adaptif sendiri memang yang paling berguna adalah MHC kelas 1 dan MHC kelas 2, di mana MHC kelas 1 ini kan kita tahu perannya adalah sebagai antigen presenting cell. Jadi dia mempresentasikan sehingga memodulasi adanya interferon gamma. Nah, setelah itu interferon gamma akan melanjutkan pada proses pengundangan NK cell dan T cell. Kalau MHC kelas 2 juga fungsinya sama. Nah, yang selanjutnya ini yang paling sering dibahas adalah fungsi RPE sebagai produksi vaskular endothelial growth factor. Jadi kita tahu sendiri sebenarnya memang akhir-akhir ini tuh kan banyak obat anti VEGF gitu ya. Tapi sebenarnya sendiri bahwa di RPE ini itu termasuk salah satu penghasil vascular endothelial growth factor. Memang bukan yang utama, karena yang utama itu banyaknya pada sel Muller dan astrosit, tapi RPE ini termasuk yang sumber yang major pada outer layer
layer of retina. Nah, yang kedua, si VEGF ini itu akan berikatan dengan VEGF reseptor 1 dan VEGF reseptor 2. VEGF reseptor 1 dan 2 ini letaknya di mana? Kalau reseptor 1 itu dia mayoritas ada di inner segment dari fotoreseptor dan juga pada bagian dalam choriocapillaris. Tapi kalau yang VEGF reseptor 2 itu dia banyaknya ada di endotel dari choriocapillaris dan juga di RPE-nya sendiri. Nah, apa fungsi VEGF pada yang diproduksi oleh RPE? Jadi fungsi VEGF itu sebenarnya dia punya banyak fungsi, nggak cuma satu aja. Tapi yang pertama fungsi untuk keapikal. Jadi yang menghasilkan VEGF itu dari sisi apikal dan dari sisi basal. Nah, karena dia itu apikal dan basal, yang paling banyak itu adanya di basal karena berhubungan dengan choriocapillaris. Untuk yang apikal sendiri, dia fungsinya adalah untuk memproteksi dari fotoreseptor. Kenapa kok bisa memproteksi? Karena dari fungsi fenestrasi dari koroid memberikan makan oksigen dan nutrisi-nutrisi untuk fotoreseptor. Nah, yang fungsi kedua itu adalah memproteksi dari fenestrasi si koroid sendiri. Jadi dengan adanya VEGF ini, pintunya itu terbuka. Jadi fenestrasinya itu bagus antara koroid ke lapisan RPE, sehingga dari RPE itu bisa diteruskan lagi ke fotoreseptor. Yang fungsi ketiga itu sebenarnya VEGF ini melindungi sel RPE sendiri. Jadi dia bisa melindungi sel RPE ini dari stres-stres oksidatif melalui adanya oksidasi signaling dari VEGF reseptor 2 melibatkan fosfatidilinositol 3 kinase atau PI3K. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi produksi VEGF? VEGF ini bisa meningkat produksinya ketika terjadi hipoksia. Jadi kekurangan oksigen pada lapisan sel itu akan meningkatkan produksi VEGF. Yang kedua, terjadinya stres oksidatif dan hiperglikemia. Jadi kenapa kok sel-sel yang hiperglikemik dia akan lebih meningkatkan produksi VEGF? Karena ketika sel itu hiperglikemik, maka dia akan bisa meningkatkan meningkatkan ROS-nya atau reaktif oksigen spesies, sehingga dia bisa masuk ke pemicu oksidatif stres ini sehingga meningkatkan produksi VEGF production. Yang ketiga adalah inflamasi. Jadi inflamasi ini dari tadi kan kita tahu bahwa inflamasi itu akan mengundang sitokin. Nah, sitokin proinflamasi. Nah, salah satunya selain meningkatkan sitokin proinflamasi, inflamasi itu juga meningkatkan jalur VEGF. Yang terakhir adalah hipertermia. Jadi sudah ada penelitian bahwa sebenarnya produksi VEGF itu bergantung pada suhu. Tapi memang penelitiannya masih baru sedikit. Nah, yang ketiga, fungsi yang terakhir adalah retinol cycle. Jadi seperti kita tahu tadi sudah disinggung bahwa sebenarnya retinol ini kan kita dapatkan dari pembuluh darah. Nah, bentuknya adalah awalnya itu dari all-trans retinol. Nah, all-trans retinol ini itu fenestrasi ke RPE sehingga di RPE ini dia bisa berubah menjadi 11 cis retinol. 11 cis retinol ini akan teroksidasi menjadi 11 cis retinal yang nantinya dia bisa masuk ke fotoreseptor. Begitu dia bisa masuk ke fotoreseptor, dia akan berikatan dengan opsin sehingga bisa memberikan pigmen pada vision. Nah, makanya kenapa di sini RPE itu berfungsi sebagai tempat perubahan dari all-transretinal menuju 11 cis retinal. Jadi fungsi yang terakhir itu, nah selain itu juga di RPE ini bekerja sama dengan untuk sel-sel fotoreseptor, dia bisa melakukan reisomerisasi antara transretinol ke 11 cis retinal sehingga fungsinya itu akan terus berlanjut. Nah, kesimpulannya, jadi RPE itu sangat banyak fungsinya untuk lapisan retina. Makanya kenapa dia spesial? Karena pertama dia itu sebagai gatekeeper antara retina dengan sistemik. Jadi dari choriocapillaris masuk ke retina itu dia bisa menjadi blood retinal barrier. Yang kedua, dia berfungsi untuk delivering nutrisi dan dari sirkulasi menuju ke fotoreseptor dan juga water dan metabolic products. Yang ketiga, bahwa RPE ini mempunyai two major roles in the visual cycle, yaitu adalah absorption dan filtration dari cahaya yang didapatkan dari luar. Yang keempat, bahwa RPE ini mempunyai fungsi fagositosis yang sangat spesial dengan cara sehingga dia bisa menjaga integritas dari RPE dan menunjang fungsi retina. Selanjutnya, bahwa RPE ini adalah sel layer yang berfungsi sebagai penjaga homeostasis dengan menjaga homeostasis sel imunologis dan juga dengan VEGF functionnya. Yang terakhir, bahwa RPE sel ini bisa berfungsi sebagai convert vitamin A menjadi 11 cis retinal
sehingga bisa diproses di fotoreseptor untuk berikatan dengan fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, bagus ya, bagus biomolnya. Tapi dalam makalah ini mungkin untuk biomolnya pada mumet semua ya. Doni ngerti nggak biomol ini? Mana Doni? Ngerti ya? Hah? Nggak ngerti ya. Arif? Insya Allah bisa ya biomolnya. Oh, alhamdulillah. Kecuali insya Allah tuh Arif. Pokoknya bolak-balik nanti ya. Tertawan? Ya, tawan pasti tidak ngerti ya kan. Kalau nggak biomol aja nggak ngerti ya. Jadi memang ini agak mendalam dan saya membimbing anak-anak ini di Pengayan. Ternyata saya memakai ini untuk tahap permulaan. Nanti kita mulai masuk ke disease ya minggu depan. Jadi kalau kalian sudah tahu, terutama yang senior-senior ini, apa pentingnya RPA ini. Jadi di summary tadi sudah carakan banyak fungsinya. Kemudian yang kedua, RPA itu terletak antara fotoreseptor dengan membrana groove yang di atasnya ada choriocopiler yang dihasilkan oleh choroid. Betapa tipisnya RPA ini, kita lihat bahwa RPA itu lapisan ke-10 dari retina yang paling keluar ya. Ternyata Tuhan membuat mekanismenya yang panjang sekali. Sedikit rusak, dia rusak, RPA rusak, fotoreseptor terganggu, penglihatan terganggu, sampai ke atasnya semuanya terganggu ya. Jadi saya dulu cuma tahu 3-4 fungsi RPA, tapi sekarang dengan buku-buku yang baru, fungsi RPA itu ternyata bisa sampai 6 dan 7. Yang terjadi masalah VGF juga. Selama ini saya tidak berpikir ke sana ya. Jadi mungkin kuliah pagi ini hanya penyegaran. Kemudian saya lihat kemarin anak-anak ini membacanya cukup baik, kemudian ada yang diperbaiki sehingga layak tayang buat kakak-kakaknya ya. Jadi hartawan sebagai kakak kelasnya jangan bangga sekolahnya lebih tinggi duluan ya masuknya. Ternyata adik-adiknya juga lebih aktif sekarang ya. Harapan kita saling memberi ilmu itu tidak tergantung sama umur ya. Ilmu itu tergantung banyak enggak kita membaca atau tidaknya ya. Jadi mudah-mudahan teori RPA ini yang sering juga dipakai di ujian, biasanya fungsi ini yang sering ditanya ya. Karena kalau kita melihat AMD, kalau kita melihat CSR, semuanya banyak tergantung kepada RPA. Ternyata apa yang dibilangin tadi, RPA itu tidak bisa regenerasi kalau dia rusak. Jadi dia tidak punya daya regenerasi, dia cuma bertahan dalam hidupnya sendiri, tidak ada regenerasi. Begitu rusak ya rusak. Kemudian bagaimana organ-organ di RPA itu yang ada, itulah yang mempertahankan dia tetap berfungsi. Semakin lama, semakin tua, maka RPA itu juga semakin kurang fungsinya. Ya, di sini yang tua siapa biasanya? Irwan ya. Setelah lagi Irwan juga RPA-nya fungsinya akan menurun. Dimas ya kan. Nah, mungkin RPA-nya anak-anak yang baru masuk itu yang agak meningkat sekarang ya kan. Tapi setelah lulus nanti juga akan menurun ya kan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Terima kasih ya. Kalian prestasinya cukup bagus. Saya minta nanti untuk makalah-makalah berikutnya juga bertambah baik, tambah bagus dan cepat ya. 4 bulan di ruangan, 2 makalah selesai ya. Jadi sehingga nanti minggu ketiga ya, kamu jangan mengira 4 bulan cuma 2, di neurologi 4 bulan 6 harus selesai. Kalau tidak boleh naik kelas ya. Kemarin saya cerita, dengar lagi itu ada 5 orang yang ujian neurologi naik kelas aja karena anak saya di neurologi 5-5-nya tidak lulus, ngulang semua
Di sana mengulang ya mengulang, tidak boleh kamu dipindah-pindahkan kemana. Kalau di sini kan mengulang di retina, tapi bisa jalan juga ke KBR. Kalau sana tidak boleh, ulang-ulang, telat sekolahnya. Nah, sehingga mereka berpacu untuk belajar. Ya, dengan tujuannya saya juga tahu ya kalian bisa, kemudian bisa tepat waktu dengan terpacu dengan belajar. Ya, Irwan mau ada masukan nggak? Ya, tapi yang nggak ada keluar dari ujian, Pak? Banyak, ya. Ini Irwan yang banyak ujian, dia tahu. Ya, dengar kawan ya. Kata Nojo, Irwan itu ilmu menontonnya atau ilmu RPA-nya belajar ya, Pak ya, sama Irwan ya. Oke ya. Kebetulan saya juga mau praktek. Mas Pur, makasih Mas Pur. Ojo kali zakatnya bulan apa? April ya. April karena tanggal 23 sudah apa namanya itu? Sudah puasa ya. Mari kita bersama-sama belajar juga, memperhatikan di sekitar kita juga ya. Selalu kompak, oke? Ya, saya tutup sini. Saya mau praktek pasti udah nunggu dari WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan ya. Terima kasih dokter. Jadi kalian nanti bisa akan mengerjakan tentang pasien-pasien ARMB ini yang semakin lama jumlahnya semakin banyak karena usia tua semakin tinggi. Kita ketahui bahwa ARMD atau disingkat juga dengan AMD merupakan suatu penyakit degeneratif ya, yang menyerang dulu usia 60 sampai 70 tahun ke atas, sekarang sudah menjalar ke umur 50 tahun, yang menyebabkannya kehilangan lapangan pandang terutama yang sentral. Ternyata degeneratif ini terjadi pada RPA Bruce membran koreokapiler ya, seperti yang sudah disampaikan sama Sofira Group minggu kemarin ya. Saya mengharapkan anatomi ini ingat kembali, kemudian dibagi atas dua bagian, yaitu non vaskularisasi dan yang ada neovaskular ya. Jadi dia ada yang dengan neovaskular, ada yang tanpa neovaskular ya. Yang tanpa neovaskular ini yang kita sebut dengan tipe kering AMD, sedangkan yang tipe basah yang kita sebut dengan nanti yang ada neovesalnya. Slide. Kita melihat sekarang di dunia ya, estimasi nanti sekitar tahun 2020 ini ya, ini sudah menginjak tahun 2020 ini ya kan, 200 juta penderita AMD di dunia. Sedangkan di Amerika kita melihat 2,1. Satu dari 500 orang yang berumur sekitar 55 sampai 64 tahun menderita AMD. Sedangkan setelah 85 tahun, 1 dari 8 orang. Jadi cukup tinggi ya. Jadi kalau kita lihat di negara-negara maju seperti Jepang kemarin, saya melihat, saya tanya sama mereka, rata-rata hidupnya sekarang sudah 84 tahun. Ya mungkin tidak banyak berubah dengan Belanda ya, yang gizinya cukup, lifestyle-nya juga bagus, sehingga nanti semakin banyak orang tua, semakin banyak penderita AMD. Ternyata kehidupan lifestyle ini sangat penting ya. Dia dapat mencegah sampai 70% nanti menurunkan angka terjadinya AMD. Hidup sehat, olahraga, makanan yang bergizi, ada antioksidan, tidak perokok ya, tidak ada penyakit-penyakit lain. Jadi memberi harapan buat kalian yang masih muda-muda. Slide. Logo sudah berpikir. Ini tak salah saya lah ya. Ini disuruh pulang ini cepat-cepat ya. Saya ikut aja ya kan.
Terus ya, apa yang terjadi sebetulnya pada RPA? Ya kita tahu kemarin saya nggak mengulas lagi. Sofira sudah sama teman-temannya sudah mengetahui ada gangguan proses metabolik ya, bahwa RPA ini terletak persis di tengah-tengah antara daerah retina dengan koroid ya kan. Ada fotoreseptor. Ternyata RPA itu tidak bisa regenerasi. Ya, jadi dia akan menghidupi dari dirinya sendiri ya. Dia tidak tergantung sama orang lain, mau tumbuh lagi, tidak tumbuh lagi, dia berakal sendiri. Kalau tidak bisa masuk akalnya, dia akan sakit, akan terjadi nanti AMD ya. Jadi kegagalan daripada fungsi ini nanti yang menyebabkan terjadinya penumpukan deposit yang terjadi antara RPA dengan ureokapiler. Slide. Apa itu drusen? Ya, kalian sering melihat di retina ada bintik kuning-kuning. Padahal itu eksudat. Eksudat berasal dari pembuluh darah.
Kemudian kapan kita mengobatinya ya? Bila kita menemuin ya berapa banyak yang intermediate daripada drusen ya, kemudian ukuran drusennya intermediate dan medium atau medium, ini kita coba ngasih antioksidan. Kemudian kalau dia besar ukurannya bilateral, kita juga kalau advance kita juga kasih antioksidan ya. Baik. Nah, gimana screening? Screening ini ada pada pasiennya, ada pada dokter mata. Kita lihat tajam penglihatannya menurun apa tidak, ya. Kemudian tes sehari-hari pakai diobat-obatin terus 2-3 kali 4 kali penglihatannya bertambah jelek, kirim, ini bermasalah nanti ya. Kemudian kita lihat banyak yang drusen yang bilateral ya, kemudian besar-besar, kirim, ini akan menjadi neovaskular nanti. Kemudian kita lihat lagi, ternyata selain AMD dia juga penyakit-penyakit lain, ada glaukoma, ada katarak dan lain-lain, ini dikirim ya. Kemudian kita registrasi semua, kemudian kita berusaha bagaimana nantinya harga AMD ini tidak berkembang ya. Bagaimana penerapan pasien yang AMD? Kita lakukan awal-awalnya apa? Fluoressenoniografi. Ya, kita lihat sampai ke sini kita melihat hyperfluorescence ya. Kemudian kita bagi lagi, tadi yang sudah saya sampaikan ada well defined, ada yang tersembunyi. Ini batasnya ada 200, ini 1 sampai 99, kita sebut juxta. Kemudian yang di fast adalah di bawah persis. Kalau dia berada extrafoveal, kita bisa melakukan laser metakoaglasi. Ya, kita bisa di alas ini kita laser aja ya. Kemudian bila dia sudah berada di juxta, kita sudah mulai pakai anti VEGF. Anti VEGF kamu tahu ya, ini ada ya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan PDT, laser fotokoagulasi. Bila dia berada di bawah fast, maka dilakukan anti VEGF. Bisa juga ini, bisa juga fotokoagulasi. Saya sebelum ada anti VEGF di Malang tahun 92 mungkin ya. Kemudian saya selalu melakukan laser. Yang subfovea pun saya laser. Saya ambil ya, pokoknya di samping-samping fast itu dengan spot yang kecil ya, saya tembak. Ya, terjadi pembaikan ya, satu garis ya, 2 garis dari sinelen ya kan. Tapi kalau tidak hati-hati, kamu membakar foveanya ya. Jadi harus ini hati-hati banget ya kan, sehingga kita tahu jangan asal laser ya. Saya pernah cerita ada seorang ber-PDS sekarang jadi staff, pertama laser saya tinggalin satu di gedung sana. Apa yang saya lihat, foveanya tuh dibakarin semua ya kan. Ya kan, untuk khususnya nggak terlalu baik, saya datang ya kan, saya marah-marah. Habis itu dia stres, nggak mau lagi laser sampai hari ini. Ya, saya bilang, loh, kamu kok mau laser kok di daerah fast? Jadi kita menghindar. Ya, fast itu kan gampang, dia ada pembuluh darah, sini-sini ini kosong. Sudah itu fast, fovea vascular zone ya. Kita tahu vascular zone ya. Kemudian kita melihat di sini ya, kemudian photodynamic tracker pakai apa namanya, pakai alat ya, porfirin itu biasanya diinjeksikan ke kayak orang mau kontras ya, injeksikan ke kontras, ya kan, pas patah langsung di laser, tuh coba jadi kebocorannya itu langsung ini hasilnya baik ya, bagus juga, tapi harganya cukup apa? Tarifnya cukup mahal ya, mungkin sekitar 15-20 juta ya. Kemudian kesembuhannya juga nggak menjamin gitu. Sehingga orang lari ke anti VEGF ya. Jadi anti VEGF masih drug of choice. Nggak tahu berikutnya apa nanti ya. Zaman-zamannya kalian nanti ya, zaman-zamannya si Dimas nanti jadi spesialis mata, mungkin anti VEGF juga sudah lihat nggak laku ya. Mungkin akan lagi muncul obat-obat yang baru. Kalau enggak nanti pedagang obat juga tidak akan menghasilkan uang ya. Baik.
Nah, kemudian rehabilitasi perlu kita lakukan pada pasien ini, ya kita lihat visusnya tambah lama tambah turun ya sampai 1/60 ya, kita lihat ya, kita juga bekerja sama low vision nanti ya, bagaimana pasien-pasien ini bisa kita training, kita ajar melihat dengan kacamata apa tuh yang tebel itu yang kamu direfraksi apa ya, sekarang ada itu, kemudian ada lagi yang pakai katanya ditanam di mana kayak Katup Ahmad itu ya. Saya ngirim pasien saya ke Jerman satu ya, waktu itu dia minta ke sana, waktu itu berangkat 4/60 khususnya. Saya kirim ke sana, ternyata cukup murah ya, cuma dia kena 600 juta ya. Baliknya ya tetap 4/60 ya, tapi dia puas ya kan, puas ya. Ada ternyata di Jerman sama di Jepang juga masih coba-coba ya. Jepang kan agak menakutkan sekarang karena apa? Karena jumlah penduduk yang berada di atas 80 tahun sudah banyak sekali ya. Tapi di Jepang tuh walaupun tua-tua dia tidak mau menerima santunan gitu saja dari pemerintahnya ya. Walaupun dia menyapu dia nggak malu jalan menyapu, dia dikasih uang ya kan, dia merasa bangga ya. Kalau kita kan begitu nih conclusionnya ya, kamu sudah tahu when to treat, when to refer ya. Di sini kamu akan tahu yang mana yang akan nanti kamu kirim, mana yang kamu terapi ya, sehingga AMD bisa menjadi idola pada praktekmu nanti ya. Kalau melihat gambar, saya bisa melihat bolak-balik di retina ya. Saya sering ngajarin kalian, tapi kalian tuh jarang mau diajarin, mengajar sendiri. Satu AMD dapat satu pasien, malamnya dibaca. Besok akan dapat AMD lagi. Satu pasien dengan koreo CSR, besok pasti akan datang dan kontrol lagi. Ya, gak usah banyak-banyak dapat di retina itu 15-20 topik. Tapi kamu tahu ya kan, itu akan ingat selamanya sampai kamu bekerja